Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal penting untuk bikin packaging yang menarik dan disukai oleh konsumen. Well, packaging adalah salah satu hal penting kalau misalkan kita ingin berjualan, apalagi kita ingin berjualan online. Yang pertama kali dilihat oleh konsumen sebelum mereka membeli adalah packagingnya. Bagaimana packaging itu bisa menarik minat pelanggan untuk membeli atau calon pelanggan untuk membeli. Kalau misalkan kalian punya produk yang bagus tapi packagingnya itu standar, maka orang tidak akan menoleh ke produk kamu. Tapi kalau misalkan produk kamu itu mungkin biasa-biasa saja, tapi packaging kamu itu bagus, packaging kamu itu menarik, maka orang akan melihat produk kamu. Orang akan mempertimbangkan untuk membeli produk kamu. Makanya hal pertama yang harus kamu perbaiki adalah packaging. Nah, bagaimana caranya bikin packaging yang menarik dan disukai oleh konsumen? Berikut tipsnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan notifikasinya, kemudian klik tombol like jika kamu suka dengan tutorial ini. Yang pertama adalah bentuk dan ukuran. Well, bentuk dan ukuran dari packaging ini menentukan apakah customer itu akan suka atau tidak dengan produk kamu. Kalau misalkan brand atau produk kamu itu bersifat lucu, imut, kecil, dan sebagainya, maka kamu harus membuat packaging dengan bentuk dan ukuran yang kecil. Kalau misalkan produk dan brand kamu itu bersifat sesuatu yang besar atau berhubungan dengan sesuatu yang besar, maka bentuk dan ukurannya juga harus besar. Kalau misalkan bentuk dan ukuran packagingnya kecil, maka itu nggak akan relate dengan brand atau produk kamu. Contohnya, kamu misalkan menjual mainan atau makanan untuk anak kecil, maka kamu buat bentuk dan ukurannya itu bentuk yang lucu-lucu, kemudian yang kecil-kecil. Karena apa? Karena mereka suka itu. Kalau misalkan kamu buat bentuk yang besar, padahal itu targetnya untuk anak kecil, maka mereka nggak akan relate. Mereka nggak akan, ini produknya mungkin bagus, tapi aku nggak relate karena packagingnya terlalu besar. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kamu target orang-orang yang mungkin suka dengan barang-barang yang besar, kemudian kamu buat packagingnya itu kecil atau press dengan produknya, ya mereka nggak akan suka, mereka nggak akan relate. Mungkin mereka suka dengan produknya, tapi dengan packaging yang seperti itu, mereka nggak akan relate dengan brand kamu. Nah, hal itu sebenarnya yang secara tidak langsung membuat konsumen tidak mau beli lagi kalau misalkan mereka menerima packaging yang tidak sesuai. Oke? Yang kedua yaitu desain harus sesuai dengan brand kamu ya. Nah, desain di sini yang aku maksud adalah tampilan packagingnya. Jadi di dalam packaging itu kamu ada apa saja, elemen-elemen apa saja yang kamu masukkan di dalam sana. Kemudian warnanya menggunakan warna apa, fontnya menggunakan apa, kemudian tata letaknya seperti apa. Kalau misalkan kamu jual makanan pedas, berarti desainnya paling tidak harus ada warna merah yang melambangkan api, atau hitam yang melambangkan pedas, atau gambar apa yang itu berhubungan dengan pedas. Jangan seperti ini, kalau misalkan makanan kamu pedas, tiba-tiba desainnya packaging kamu itu berbentuknya warna-warni atau warna putih cerah gitu, yang tidak mencerminkan pedas. Nah, itu akan bertolak belakang dengan brand kamu. Apakah harus menggunakan desain yang banyak sekali motif atau cuman polos saja? Nah, itu tergantung dari brand kamu, oke? Yang ketiga yaitu data harus lengkap. Data di sini ada banyak hal. Yang pertama yaitu kalau misalkan kamu jual produk yang varian, berarti kamu harus mencantumkan varian yang ada di dalamnya. Contohnya, kamu jual keripik, ada varian rasa original, ada varian rasa pedas, ada varian rasa manis, dan sebagainya. Kamu tulis variannya di sana. Pastikan varian itu ada. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang tidak mencantumkan varian di sana, padahal dia menjual banyak varian. Nah, ini akan menjadi ambigu kalau misalkan itu sudah didapatkan oleh customer. Tiba-tiba customer membuka tidak sesuai dengan ekspektasinya. Contohnya, customer membeli produk yang pedas, ternyata yang diterimanya adalah original. Nah, hal itu akan membuat customer kecewa dan tidak akan beli lagi di kamu karena kamu sudah mengecewakan dia. Meskipun produk kamu enak, meskipun rasanya itu enak. Oke? Kemudian ada bahan-bahan. Kalau misalkan makanan, biasanya kan ada bahan-bahan. Nah, itu cantumkan di sana. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang tidak bisa makan bahan-bahan tertentu. Contohnya misalkan ada yang alergi dengan cabai, atau alergi dengan ubi, atau alergi dengan apa. Nah, kalau misalkan dia nggak expect bahwa di dalam sana itu ada bahan ubi, tapi dia alergi ubi. Nah, ini akan membuat customer kecewa dan akan membuat hubungan kamu dengan customer itu tidak baik. Meskipun makanan kamu enak, meskipun produk kamu bagus, tapi gara-gara tidak dicantumkan komposisinya atau bahan-bahannya, itu berakibat fatal bagi bisnis kamu.
Jadi jangan lupa, oke? Kemudian kalau misalkan makanan lagi, kamu harus mencantumkan juga tanggal kadaluarsanya atau expired date. Itu sangat penting. Karena kamu nggak mau kan kalau misalkan customer membeli produk kamu dan dia menyimpannya dalam waktu yang lama, padahal itu kadaluarsanya itu waktunya sangat singkat. Dan setelah dia makan, dia mengalami sesuatu yang buruk dengan perutnya atau dengan apanya karena dia makan lewat dari expired date-nya. Nah, itu yang disalahkan adalah kamu sebagai penjual karena kamu tidak mencantumkan expired date sehingga konsumen nggak tahu ini expired date-nya kapan. Dan itu akan merusak bisnis kamu juga kalau misalkan itu sudah viral. Oke, itu tadi 3 hal yang harus kamu perhatikan dalam membuat packaging yang menarik. Sekali lagi, packaging itu harus kamu perhatikan dengan sangat teliti karena itu salah satu jalan kamu menuju bisnis yang sukses ke depannya. Karena itu berhubungan dengan customer. Karena itu menjaga hubungan kamu dengan customer hanya dari packaging saja. Dan itu juga menentukan customer mau beli atau tidak. Karena customer sebenarnya tidak hanya membeli berdasarkan logika, tapi juga berdasarkan psikologi. Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana psikologi konsumen itu mempengaruhi keputusan dia untuk membeli, kamu bisa cek video di atas ini atau cek link di description box di bawah. Kamu akan tahu gimana psikologi konsumen itu mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli sebuah produk. Dan kamu bisa menggunakan psikologi konsumen itu untuk memastikan mereka beli produk kamu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video-video terbaru seputar kerajinan tangan, bisnis online, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.